Ini dari Bacon. Harapan adalah sarapan yang baik, namun makan malam yang buruk. Sarapan yang baik apa? Awalilah hidup dengan harapan, maka engkau akan semangat. Tapi makan malam yang buruk, makan malam itu kan akhir-akhir di mana kita sudah melihat hasil. Kalau di terakhir kita baru mancang harapan, ya sudah selesai. Kebalik. Kalau kita berarti sejak pagi sampai malam kita tidak punya harapan. Harapannya malah ada di akhir. Padahal akhir itu ketemu hasil, pasti kita kecewa. Terus, orang yang bijaksana akan membuat banyak kesempatan dibandingkan apa yang ia temukan. Orang pinter itu ketika dia mengalami satu peristiwa atau memahami sesuatu, itu bisa melahirkan banyak hal. Bisa memunculkan beberapa kemungkinan baru di kepalanya. Orang semacam ini adalah wise man, orang bijaksana, orang pintar. Ketika mengalami pandemi corona, itu kalau orang bijaksana, oh saya harus kerja di rumah. Wah, kalau kerja di rumah itu saya bisa A, bisa B, bisa C, gitu. Tapi orang yang tidak bijaksana begitu, kamu harus kerja di rumah. Dia bingung, duh gimana cara saya kerja di rumah. Dia tidak bisa melihat banyak kesempatan dalam apa yang sedang dijalani atau dialami. Itu maksudnya quotes ini. A wise man will make more opportunity than he find. Selanjutnya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Kita tidak hidup selamanya. Kita hanya memiliki saat ini. Jadi, kebaikan apapun, kebenaran apapun, keindahan apapun yang ingin kita wujudkan, ayo diwujudkan sekarang. Menunggu apa lagi? Tidak ada jaminan usia kita masih panjang. Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment. Ini katanya Francis Bacon. Nah, ini ada yang unik. Imajinasi diberikan kepada manusia sebagai kompensasi atas apa yang tidak ia miliki. Dan sense of humor sebagai penghibur atas apa yang ia miliki. Alhamdulillah kita diberi kemampuan berimajinasi oleh Allah. Dengan kemampuan berimajinasi ini, kita punya daya membayangkan. Daya membayangkan ini rasanya sepele, tapi sebenarnya dahsyat. Kalau tidak ada ini, mungkin kita hidupnya kecewa, putus asa banyak. Tapi karena bisa membayangkan, nah ini ada kompensasinya terhadap apa yang tidak kita miliki. Saya tidak punya uang banyak seperti konglomerat, tapi kan secara imajinasi aku bisa membayangkan punya uang banyak. Wah, seandainya aku punya uang banyak, aku bisa beli mobil mewah, aku bisa jalan-jalan keliling dunia. Loh, ini imajinasi yang bisa membayangkan. Ini katanya Bacon, itu kompensasi dari apa yang tidak kita miliki. Nah, makanya orang yang tidak bisa berimajinasi itu malang sekali dia, karena membayangkan saja tidak mampu, tidak bisa. Nah, selama kita masih bisa berimajinasi, ya masihlah kita punya kesempatan untuk bahagia, paling tidak dalam bayangan. Tidak punya uang banyak, kuliah tidak lulus-lulus, ya dibayangkan seandainya nanti aku lulus cum laude, alangkah bahagianya. Loh, itu kan kompensasi meskipun sebentar. Ada setidaknya katarsis, pelampiasan biar kita tidak terlalu kecewa, tidak terlalu putus asa. Itu diantara yang harus kita syukuri. Selanjutnya ada juga sense of humor, kemampuan untuk humor. Dulu kita pernah ngomong humor satu sesi ya. Dengan sense of humor, jadi kemampuan kapasitas untuk gembira, untuk melawak, untuk lucu. Dengan ini kita bisa dapat hiburan atas apa yang kita miliki. Jadi kemalangan kita, kesedihan kita atas apa yang menimpa, itu kan
bisa dikelola jadi menyenangkan dengan sense of humor. Teman-teman yang pintar melawak itu kan biasanya bisa mengolah ini jadi lucu, padahal itu seharusnya tragedi. Nah, itu oleh Tuhan diberikan pada kita sebagai hiburan. Betapa sayangnya Tuhan pada kita. Imajinasi diberikan, sense of humor diberikan. Orang yang tidak punya imajinasi, tadi saya bilang betapa malangnya. Orang yang tidak punya sense of humor juga menurut saya sangat tragis hidupnya, malang. Tidak ngerti bahwa ini sebenarnya guyon atau tidak. Hidupnya terlalu serius. Oke. Nah, manusia cenderung percaya apa yang lebih ia sukai sebagai kebenaran. Ini juga untuk pengingat pada kita. Kadang-kadang apa yang kita sebut sebagai kebenaran itu hakikatnya adalah kecenderungan jiwa kita sejak awal, bukan sesuatu yang kita cari. Jadi biasanya kita percaya dulu bahwa A ini benar, baru selanjutnya kita buktikan bahwa A ini benar. Awalnya berarti apa? Percaya. Dipercaya dulu. Kecenderungan hati kita dulu. Saya sering bilang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, manusia itu lebih disetir oleh hasratnya, oleh hatinya. Sementara akal itu hanya petugasnya, panglimanya. Kemudian ini quotes dari Bacon, money is a great servant but a bad master. Uang itu pelayan yang baik namun majikan yang buruk. Kita kan mau tidak mau dalam hidup ini akan terlibat dengan makhluk yang namanya uang. Hati-hati, uang ini jangan dijadikan majikan, karena dia majikan yang buruk. Berarti apa? Uang jangan nyetir hidup kita. Hidup kita jangan diarahkan oleh uang, tapi sebaliknya jadikan dia pelayan kita. Kitalah yang mengelola uang. Banyak orang yang hidupnya disetir oleh uang, padahal harusnya dialah yang menyetir uang.